Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan algoritma Dijkstra. Oke, langsung saja kita ke perkenalan anggota kelompok, yaitu dari saya sendiri. Saya Tanasir Rikwan dengan NIM 097 sebagai moderator di sini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Reza Alameka dengan NIM belakang 10107. Dan saya Muhammad Fizrianur dengan NIM angka terakhir 105. Dan saya Abista Fijri Widanto Maulana dengan NIM terakhir 103. Dan saya Muhammad Taufikul Hafiz Mutakin dengan NIM terakhir 099. Oke, terima kasih kepada anggota. Lanjut slide selanjutnya, yaitu adalah pembahasan materi tentang algoritma Dijkstra ini. Jadi, yang awal-awal itu adalah tentang pengertian algoritma Dijkstra. Yang kedua, itu adalah langkah-langkah menggunakan metode tabel. Dan yang terakhir, itu adalah contoh permasalahannya. Oke. Untuk selanjutnya, pengertian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini ada pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu node awal ke semua node lainnya dalam sebuah graf berbobot dengan bobot non negatif. Algoritma ini dikembangkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1956 dan algoritma ini banyak dipakai dalam seperti navigasi yaitu Google Maps, jaringan komputer kayak routing protokol dan game AI dalam pencarian rute optimal. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi langkah-langkah menggunakan metode table ini, pertama, buat table, inisialisasi semua jarak ke infinity kecuali simpul awal 0. Terus inisiasi ini tanda simpul awal sebagai dikunjungi. Terus yang ketiga itu pilih simpul terdekat. Dari simpul yang belum dikunjungi, ambil yang jaraknya paling kecil. Terus update jarak tetangga. Hitung jarak ke simpul tetangga lewat simpul sekarang. Jika lebih pendek, update nilainya di table. Terus yang kelima, tandai dan ulangi. Tandai simpul saat ini sebagai sudah dikunjungi. Ulangi sampai semua simpul dikunjungi atau tujuan ditemukan. Ya, selanjutnya. Baik, izin masuk. Pada slide ini ada graf yang menunjukkan simpul A sampai J yang saling terhubung dengan bobot tertentu atau menunjukkan jarak pada masing-masing antar simpul. Yaitu tujuannya adalah mencari jalur terpendek dari A ke J menggunakan metode Dijkstra. Nah, metode Dijkstra bekerja dengan menentukan jarak terpendek dari titik awal ke semua titik simpul, memperbarui jarak setiap kali menemukan rute yang lebih pendek, dan terus memilih simpul dengan jarak terkecil sampai mencapai tujuan. Dan pada hasil akhirnya adalah jalur tercepat dari A ke J beserta total bobotnya. Lanjut. Untuk penjelasan per iterasi yaitu iterasi 1, semua simpul dipilih yaitu adalah simpul A karena jaraknya 0 dan itu adalah jarak paling terkecil untuk saat ini. Dari A kita punya dua arah titik simpul yaitu ke C dan ke E. Dari C yaitu 0 ditambah 5 karena jarak dari A ke C itu adalah 5. Jadi A, 5, A. Mohon maaf peralat. Untuk dari jarak A ke E yaitu 4, jadi 0 ditambah 4 sama dengan 4. Terus di notnya kita tulis 4, A. Dan lanjut pada iterasi kedua, yaitu kita memilih simpul E karena jarak dari A ke E itu 4, lebih kecil dari jarak A ke C yaitu 5. Dari simpul E, kita hanya punya satu tujuan yaitu ke simpul H, di mana simpul H itu adalah 3. Jadi E ke H, 4 tambah 3 sama dengan 7.
Jadi dari nota 7,E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di iterasi ketiga ini simpul yang dipilih adalah simpul H karena pada iterasi sebelumnya kita telah menemukan bahwa jarak dari A ke H adalah 7 melalui jalur A, E, H. Setelah H dipilih, kita evaluasi semua simpul tetangga langsung dari H, yaitu simpul D, B, I, dan J. Kita lakukan pengecekan apakah jarak dari A simpul-simpul tersebut melalui H lebih kecil dibanding nilai sebelumnya. Jadi hasilnya sebagai berikut. Simpul D itu mendapat jarak baru yaitu 9. Dari mana 9 itu? Jadi dari 7 itu jarak ke H ditambah 2, yaitu jarak H ke D. Jadinya 9. Terus simpul B menjadi 10 itu dari 7 ditambah 3. Simpul I menjadi 14 dari 7 ditambah 7. Simpul J menjadi 10 dari 7 ditambah 3. Semua simpul ini diperbarui dengan H sebagai predesesornya karena kita mencapai mereka melalui simpul H. Terus lanjut di iterasi keempat. Masuk ke iterasi keempat, kita memilih simpul J karena ia memiliki jarak yang terkecil. Berikutnya dari daftar simpul yang belum diproses yaitu 10. Karena simpul J adalah simpul tujuan akhir dari pencarian kita. Maka proses Dijkstra bisa dihentikan. Jadi jalur terpendek dari simpul A ke J telah berhasil ditemukan yaitu A, E, H, J dengan total jarak 10. Oke, sekian. Selanjutnya. Oke, terima kasih para anggota yang telah menyampaikan materi. Lanjut untuk kesimpulannya. Dari langkah-langkah yang kita bahas, bisa kita lihat bahwa metode ini bekerja dengan menyimpan atau memperbarui jarak terkecil dari titik awal ke setiap simpul lain secara bertahap. Dengan pendekatan tabel, kita bisa melihat prosesnya secara terstruktur dan hingga akhirnya ditemukan jalur tercepat secara logis dan akurat. Algoritma Dijkstra ini juga menjadikan salah satu algoritma yang terpenting dalam mencari rute di graf. Istilahnya tuh mencari rute tercepat. Oke, sekian untuk presentasi kita kelompok 1 ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami minta maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton presentasi kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.